besar episode family yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada pagi hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan lewat renungan pagi hari ini ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan sampai dengan hari ini. Kalau sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu lewat renungan pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami biar renungan ini boleh kami dapat mengerti dan boleh kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang saya beri judul Teguran. Diambil dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Namun saya mau bacakan ayat 5 sampai 6 saja ya. Yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menyesah di sini dalam pengertian mendidik ya, menjadi hal itu semakin bagus gitu ya. Memang kadangkala kalau kita menyadari ya, kita bahwa Tuhan tuh punya cara yang unik untuk setiap kita gitu. Dan kadangkala apa yang Tuhan lakukan itu tak mudah untuk dimengerti. Kita harus melewati atau mengalami sebuah proses, sebuah teguran, bahkan hajaran dari Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya mau kesaksian sedikit ya. Jojo anak saya itu dia senang dengan nonton video-video di internet gitu ya. Nah, saking demennya itu membentuk sampai dia tuh terbawa gitu. Terbawa, dia merasa dia itu sebagai seorang jagoan gitu. Jadi dengan siapa aja yang ada di rumah itu dia lawan gitu loh. Nah, dengan mbaknya yang mengasuh dia itu, dia nggak mau dinasehati, nggak mau diomongin gitu loh. Dia selalu memukul gitu. Dan dengan saya pun, dengan mami papinya pun dilawan juga, kadang-kadang dipukul, diajak berantem gitu. Nah, suatu saat pada yang intinya lah dia susah untuk diatur gitu dan cenderung untuk melawan gitu. Dan suatu hari dia tuh berantem gitu, ada teriak-teriak gitu sama itu ya, pengasuh saya gitu ya. Dia bertengkar gitu loh. Ternyata pengasuh saya itu dipukul gitu sama dia. Dan dia teriak-teriak gitu, marah gitu ya. Dan saya menyamperin ke dia gitu. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak gitu kan? Nggak boleh gitu ya Jo. Kamu mesti nurut. Kamu mesti dengerin apa yang dikasih tahu, diomongin sama Mbak Imah gitu loh. Tapi dia melawan gitu. Dia mengajak berantem gitu. Tapi mau berantem sama Jo. Dia mukul-mukul terus gitu loh. Dan nggak boleh gitu Jo, kamu nggak boleh apa-apa main pukul gitu. Nah, akhirnya ya dia tetap aja gitu memukul. Akhirnya ya saya, kalau kamu tetap gini, kamu mau dikurung. Akhirnya saya itu aja ya, saya bekap dia gitu ya. Dia terus merontak-rontak, teriak-teriak gitu ya. Yo papi kurung nih. Saya masukin aja di kamar gitu.
kamar kosong, kebetulan ada kamar kosong ya, saya masukin kamar kosong aja tetap dia nangis teriak-teriak gitu, saya kunci aja gitu. Nah sekitar 2 sampai 3 menit gitu saya kesian juga biar dia nangis terus ya. Terus akhirnya saya buka gitu, saya buka pintunya, dia nangis. Ternyata dia langsung lari ke mbaknya gitu loh, saya kira lari ke saya gitu ya, ternyata lari ke mbaknya. Dan dia di situ sambil menangis gitu, mbaknya juga eh, mendiamkan dia sambil masuk kamar. Akhirnya dia tidur, mungkin sambil nangis ketiduran gitulah ya. Nah setelah beberapa saat setelah bangun tidur gitu, dia menghampiri saya dan berkata, "Papi nggak marah lagi kan?" Dari situ saya tergugah gitu loh. Oh, enggak Jo, langsung saya peluk gitu si Jojo. Enggak Jo, makanya saya nasehatin dia. Jojo nggak boleh begitu ya, nggak boleh ngelawan. Kalau dikasih tahu mesti nurut, nggak boleh main apa-apa, main pukul gitu ya. Mesti taat kepada Mbak Imah, kepada Mami Papi gitu. Nah setelah itu dia cukup menyadari gitu, dan dia akhirnya pada nurut, dan akhirnya setelah itu ya dia berangsur-angsur itu sifat bawaannya itu udah mulai berubah gitu. Nah dari kesaksian itu dimana kita sebagai orang tua gitu ya, kalau anak ngelihat anaknya itu eh, tidak sesuai apa yang kita harapkan, orang tua harapkan gitu ya, sedangkan dia itu nakal gitu, atau dia itu dibilangin tidak mendengar, tidak patuh, tidak taat, seringkali kita akan menghajar dia gitu loh. Itu demi kebaikan dia gitu. Begitu juga dengan Bapa di surga gitu. Kenapa Bapa di surga seringkali apabila kita eh, tidak mau lagi kita mendengarkan akan teguran daripada dia, ya teguran bisa aja kalau kita berbuat salah itu bisa aja Tuhan menegur lewat hati kita ya, bahwa hati kita menyatakan bahwa apa yang kita lakukan itu salah gitu. Bisa aja teguran itu datang dari orang lain atau dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara gitu ya. Bahkan Tuhan sendiri menegur lewat hukuman bagi kita, dan hukuman itu bisa dalam bentuk apapun itu ya, tapi pada dasarnya bertujuan baik bagi anak-anaknya yang dikasihinya tentunya ya. Dan teguran itu bisa berbagai macam gitu, hajaran dan teguran itu ya bisa berupa berbagai masalah mungkin ya, sakit penyakit mungkin, atau ada krisis keuangan, kesulitan dan sebagainya macamnya lah ya. Dan hal ini bukan berarti Tuhan itu bermaksud jahat. Bukan pula ia tidak lagi mengasihi kita gitu loh. Terkadang saat kita ditegur atau dihajar Tuhan, kita tuh merasa benar-benar sakit gitu ya, perih gitu. Kok Tuhan tuh membiarkan kita sih gitu. Kok Tuhan tuh tega gitu menghajar saya atau membiarkan saya dengan permasalahan saya gitu, membiarkan saya dengan sakit penyakit, dengan kesulitan yang saya hadapi gitu ya. Dan kalau kita boleh menilik ke hati kita, apakah selama ini kita ada di jalannya Tuhan? Apakah selama ini kita berada di jalurnya Tuhan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan tetapkan gitu loh. Jangan-jangan kita sudah menyimpang dari jalannya Tuhan, rencananya Tuhan gitu. Tuhan tidak mau kita itu semakin hari, semakin lama itu kita terpisah daripada Tuhan ya.
kita menjauh kepada Tuhan, karena akan menyebabkan kita itu menuju kebinasaan. Dan teguran dari Tuhan itu sebenarnya baik bagi kita ya. Tujuannya adalah supaya kita itu tidak menjadi anak-anak gampangan. Itu kalau kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 8 dikatakan di situ supaya kita itu menjadi anak yang sah. Kalau anak yang sah itu berarti memang benar kita itu anak yang berasal dari Bapa, dan pasti Bapa mengasihi kita, tidak membiarkan kita semakin dalam terjerumus dari kesalahan kita, dan lambat laun itu menuju kepada kebinasaan. Ya memang nggak ada di dunia ini bapak yang diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal ya. Tentu saja bapak akan menegur dia. Kalau tidak bisa menegur dalam cara halus, ya pasti akan menegur dengan lebih keras. Bila perlu menghajarnya. Walaupun saat bapak itu menghajar, bapak itu sebenarnya sakit gitu dalam hatinya, karena itu memang darah dagingnya ya. Karena kita ini memang berasal dari Allah gitu. Memang kita ini berasal dari Bapa. Dan sebenarnya Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya gitu. Di balik teguran dan hajiran, tentu saja Tuhan punya rencana yang indah pada akhirnya bagi anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kalau kami boleh mengintrospeksi diri kami Tuhan, apakah kami benar-benar ada di jalannya Tuhan? Apakah kami selama ini udah lepas jalur di jalurnya Tuhan? Kayak mau Tuhan selalu ada di jalurnya Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau pada saat ini kami mengalami teguran Tuhan, kami mengalami hajaran Tuhan, kami percaya itu sesuatu yang baik bagi kami, supaya kami tidak akan semakin lama semakin jatuh di dalam dosa, dan semakin lama akan semakin binasa Tuhan. Kami mau Tuhan, kami selalu dekat kepada Tuhan. Kami tidak mau semakin hari kami semakin menjauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teguran dan hajaran Tuhan seringkali membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa kecewa kepada Tuhan. Namun di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana yang indah bagi anak-anaknya, bagi kita. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.